bagaimana kalau kemudian sumber-sumber sejarah yang kita baca, kan tadi kita sudah belajar sejarah nih, banyak buku. Acap kali dalam satu topik sejarah event yang sama, tapi di dua buku ditulis berbeda, bahkan saling bertentangan. Tadi yang satu mengatakan Muhammad Toha pahlawan, yang satu mengatakan Muhammad Toha pemberontak ekstremis, kan gitu. Atau dalam lebih luas lagi, lalu buku-buku sejarah mana yang baik untuk dibaca dan seterusnya kita sebagai muslim? Ya, nah itulah saya kira kalau sudah kita bertemu dengan ikhtilaf kan itu sama seperti fikih. Fikih itu kita kalau belajar pertama jangan belajar yang ikhtilaf, tapi belajar yang mau diamalkan aja. Maka kita minta petunjuk kepada guru kita nanti buku apa yang harus dibaca pertama kali gitu ya. Nah, nanti akan dikasih ini kamu baca buku ini aja. Berarti itu yang sudah diberi garansi kan oleh orang yang lebih tahu, lebih alim dari kita, supaya itu nanti bisa menjadi pegangan buat kita. Baru nanti setelah kita punya pegangan dalam dalam satu buku tertentu, nah nanti kan level advance berikutnya memangnya nggak ada yang lain, ada loh ini gitu. Oh ternyata ini beda gitu. Nah kan kalau sudah ketemu dengan perbedaan itu mesti kita harus cari penyelesaian. Nah itu mau tidak mau kita di situ harus punya pengetahuan yang levelnya agak advance gitu ya. Jadi kalau sudah kita berani ketemu dengan pandangan-pandangan yang berbeda, berarti kan kita harus sudah bisa menelusuri kira-kira kalau dalam sejarah sumbernya mana yang lebih akurat, penulisnya mana yang lebih bisa dipercaya gitu. Itu otoritas ya dari si penulis itu. Kemudian argumentasinya mana yang lebih bisa diterima atau tidak. Nah dari situlah kita butuh tarjih dalam pendapat-pendapat sejarah. Sama juga seperti kita mentarjih pendapat-pendapat fikih gitu. Jadi ketika pendapat fikih berbeda ya kita harus punya pengetahuan ya. Kalau kita nggak punya pengetahuan tarjih begitu ya nggak usah repot menceburkan diri dalam dunia perdebatan fikih kan, nanti kita jadi pusing sendiri kan gitu. Malah jadi nggak ada gunanya belajar fikih yang bertentangan. Sejarah juga begitu sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kira-kira kita tidak termasuk orang yang punya kemampuan dalam memverifikasi perbedaan-perbedaan pandangan, ya sudah kita cukupkan saja dengan buku-buku yang direkomendasikan oleh oleh orang yang kita anggap alim ya, lebih alim dari kita dalam urusan sejarah itu gitu. Nah kira-kira begitu. Artinya pada level advance kita bisa memilih mana sejarah yang benar dan salah. Ya betul ya. Nah kalau awam kan berarti butuh buku yang direkomendasikan. Betul.